Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tim gabungan membongkar paksa sebuah gudang di kawasan Keramasan, Kertapati, Kota Palembang karena diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal. Ratusan warga mengikuti seleksi Polri melalui jalur Bintara dan Tamtama di Polres Ogan, Komering Ulu Timur. Menikmati indahnya alam di Kompleks Wisata Candi Bumi Ayu, Kabupaten Pali sambil belajar sejarah. Tim gabungan dari polisi dan Satpol Pamong Praja Kota Palembang membongkar paksa sebuah gudang di kawasan Keramasan, Kertapati, Kota Palembang. Diduga gudang tersebut dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal. Petugas gabungan dari Polda Sumsel, Polrestabes Palembang dan Satpol PP Kota Palembang mendatangi sebuah gudang yang berada di kawasan Keramasan, Kertapati, Kota Palembang. Gudang yang luas itu diduga dijadikan tempat praktik penimbunan BBM ilegal. Namun saat dilakukan pemeriksaan, gudang dalam kondisi kosong dan tidak ditemukan seorang pun di dalamnya. Petugas turun ke lapangan menyusul banyaknya laporan tentang adanya praktik penimbunan BBM ilegal dari masyarakat. Warga mengaku kerap melihat kendaraan yang keluar masuk gudang tersebut. Petugas memastikan bangunan yang dikelilingi pagar seng itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kota Palembang. Kami sedang melakukan pembongkaran gudang yang dilaporkan oleh masyarakat adalah dugaan gudang tempat penimbunan BBM ilegal dari illegal drilling. Jadi pelaksanaan pembongkaran ini dilakukan bersama Satpol PP, dalam hal ini kita turun juga bersama dengan jajaran Satreskrim Polrestabes Palembang, dari Polsek Kertapati, kemudian dari kami dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini Subdit Tipiter. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Jadi karena ini tidak ada memiliki izin IMB yang sesuai ketentuannya, makanya dilakukan pembongkaran. Saat digerebek ini posisinya seperti apa gitu Pak? Pada waktu kita datangi memang ini berdasarkan laporan ada kegiatan, tapi pada saat kita lakukan cek di lokasi tidak ada kegiatan. Sini. Sudah berapa lama Pak beroperasi kalau dari Masih dalam penyelidikan ya, masih dalam penyelidikan. Karena kita tadi datang sini hanya lokasinya tidak ada kita temukan apa-apa. Petugas akhirnya membongkar seluruh bangunan dan pagar yang ada di sekeliling gudang. Meski tidak ditemukan benda yang dicurigai, namun petugas akan tetap mencari keberadaan pemilik gudang tersebut untuk dimintai keterangan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Memergoki istrinya sedang berduaan dengan pria lain di sebuah kafe, seorang suami di Kota Palembang justru menjadi korban penganiayaan oleh pria yang diduga selingkuhan istrinya. Korban yang tidak terima melaporkan kasus ini kepada polisi. Bambang Irawan, warga Jalan Harapan, Pelaju, Kota Palembang mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Pria berusia 34 tahun itu mengaku menjadi korban penganiayaan oleh pria yang diduga selingkuhan istrinya. Akibatnya, korban menderita luka memar dan lecet pada bagian pelipis, hidung, serta bibirnya. Kejadian bermula saat korban yang mengetahui keberadaan sang istri di sebuah kafe di kawasan Sukarame, Palembang, bermaksud mengajaknya pulang. Namun saat keluar dari kafe, korban dihadang pelaku yang langsung memukulnya. Melihat kejadian itu, sang istri justru pergi bersama pelaku. Mana? Di dalam star. Golden Star. Iya. Terus? Nah balik, besok aja balik. Ada lanangnya datang di kecil. Langsung tangani. Ada lanang nggak kecil? Iya. Langsung nangani. Iya. Kita sana tuh memang itu guys itu. Jak. Nah kita jemput ngapu di sana. Yo. Aku nak nyebut dia balik maksud aku. Supaya dia balik. Iya. Oh ada ini, ada sama lanang kan? Iya. Ada sama lanang. Nah terus kita ngomong apa? Bisa kita dipukuli? Iya aku bawa balik keluar. Baru dia keluar itu lah ditangani aku. Ditangani ya? Berapa pelaku ya?
Kita luka di mana? Lipis, hidungnya. Di mana itu? Depan Golden ya? Depan ini. Depan Golden. Iya. Berarti kejadiannya di dalam apa itu? Dalam Kampung Baru, apa? Ya, ada kamu baru. Untuk kepentingan penyelidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di RSUD Bari Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspada, aksi kawanan maling dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kota Palembang. Meski sempat ketahuan, pelaku membawa kabur sebuah tas di dalam mobil korban. Beginilah aksi dua orang maling pecah kaca mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1 Kota Palembang. Pelaku dengan cepat memecahkan kaca bagian samping mobil dan mengambil sebuah tas. Meski sempat ketahuan warga sekitar, kedua pelaku melarikan diri. Beruntung tas yang dibawa pelaku hanya berisikan buku sekolah milik anak korban. Karena rumah kan di depan, Pak. Terus itu di dalam rekaman CCTV ada berapa pelakunya, Pak? Pelakunya 2 kemarin. Caranya cak mana, kan? Mereka itu sebenarnya mereka itu lewat. Cuma muter lagi di sini. Muter lagi di sini mereka ada kesempatan kan? Ngelihat dulu ngelihat ke kaca mobil, habis ngelihat kaca mobil itu langsung mecahin sekali. Nah, cuman yang di mereka di sini ini sudah tahu kan, jadi ada yang ngeliatin, sudah teriak sekali, dipecahin lagi, langsung lari karena ada yang keluar kan dari situ. Tapi sempat ada barang yang diambil? Sempat ada. Barang apa? Tas anak sekolah cuman. Oh, isinya? Cuman buku-buku, nggak ada barang berharga. Selain tas, apa lagi isinya? Nggak ada. Karena ketahuan kan. Kalau ketahuan. Pelaku jumlahnya berapa, Kak? 2. Itu berapa menit durasi mereka melakukan aksi itu, Kak? Sekitar 10 menit. 10 menit. Di sini katanya juga rawan juga, sudah pernah kejadian Sebelum hari kemarin itu ada lagi hilang motor. di sini, di TKP yang sama. Jadi kita ngerasa resah juga kayak. Karena berhubung kemarin itu kan kalau kerugiannya cuma kaca mobil sama tas itu kan. Nah, cuman itu ngerinya tuh terulang lagi karena sebelumnya tuh ada kejadian yang hilang motor. Kini korban sudah melaporkan kasus ini kepada polisi. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini bukanlah hal yang baru. Pemilik mobil harus tetap waspada untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Muhammad Hardiansyah melaporkan dari Kota Palembang.